Saudara, untuk mempercepat vaksinasi dan pengetatan protokol kesehatan menjadi langkah pemerintah Indonesia untuk mencegah meluasnya varian Omikron. Apa saja yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran Omikron yang sangat cepat berkaca dari tren kenaikan kasus COVID-19 sebelumnya di Indonesia? Berikut ini liputannya untuk Anda. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengonfirmasi 414 kasus positif COVID-19 varian Omikron di tanah air per 9 Januari 2022. 95% diantaranya merupakan kasus impor dari luar negeri dan sebanyak 31 kasus merupakan transmisi lokal. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus pertama varian Omikron diumumkan pada 16 Desember 2021. Dalam kurun waktu 10 hari, melonjak menjadi 44 kasus dan di penghujung 2021 melonjak drastis menjadi 136 kasus. Angka ini terus naik hingga per tanggal 9 Januari ada 414 kasus Omikron terdeteksi di Indonesia. Sejumlah pakar dan ahli menilai pemerintah Indonesia kecolongan masuknya varian Omikron pada akhir November. Butuh usaha lebih untuk bisa melakukan tracing dan testing kontak erat karena keterlambatan deteksi. Yang paling penting juga adalah vaksinasi. Coverage vaksinasi kita harus betul-betul dikejar, dan kalau bisa baru kita itu sedikit bisa berbicara tentang efektivitas vaksin apabila secara community kita sudah menyentuh 70% dan target minimal harusnya 80%. Sahabat kita, saudara kita yang terpapar Omikron pertama ini, dia itu sudah penyintas 2 kali COVID. Ya, jadi ini paparan Omikron yang kesekian, plus dia sudah divaksin juga. Plus dia juga menggunakan protokol kesehatan dengan baik karena bekerja di Wisma Atlet. Tetapi tembus juga tuh, memang gejalanya ringan, tanpa gejala. Tapi bayangkan kalau itu terjadi di lingkungan yang luas, di berbagai resiko segmen usia, kelompok dengan resiko komorbid dan lain-lain, dan ini cukup mengkhawatirkan kalau kita tidak waspada. Maka itu Ancaman gelombang ketiga Omikron membayangi Indonesia karena tingkat pengujian sampel berkurang seiring dengan melandainya kasus. Peningkatan 3T diharapkan bisa dilakukan untuk menekan laju penularan varian baru ini. Adalah bicara yang lain, 3T, 5M, ini memang sudah dijalankan, tapi terutama di aspek 3T, kita punya PR ya, karena ketika kasus melandai, 3T kita ini ikut melandai. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, dan ini yang berbahaya, karena artinya kita menjadikan diri kita dalam posisi rawan. Senada dengan Diki Budiman, epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko menilai Indonesia masih memiliki kelemahan dalam mendeteksi dini kasus COVID-19. Kelemahan tracing itu sudah terjadi sejak lama begitu. Kemudian pada waktu awal wabah kita mampu men-tracing itu sampai 30 kontak ya. Namun setelah September, mendekati September tahun 2020, ya menurun sampai 8, kemudian rata-rata 8. Sampai sekarang begitu, menurun. Kemudian men-tracingnya 4 sampai 10 maksimum lah. Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan untuk memperluas surveillance. WHO mencatat banyak negara yang kendor dalam melakukan 3T. Meski demikian, WHO meminta agar Indonesia bisa mengebut capaian vaksinasi. Ketimpangan vaksin bisa menyebabkan adanya mutasi varian. WHO menyarankan whole of society approach dan whole of government approach. Artinya, masyarakat maupun pemerintah harus sama-sama bekerja bersama. Pemerintah memberlakukan pengetatan pintu masuk udara, laut, dan darat untuk menekan kasus penularan impor. Per 7 Januari, pemerintah resmi menutup sementara pintu masuk bagi warga negara asing dari 14 negara yang terinfeksi varian Omikron. Mengetatkan pintu masuk itu juga kita menahan kan. Coba bayangin kalau nggak diperketat, ya betapa banyaknya Omikron yang secara lancar lah dia masuk ke wilayah kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kan, karena ini penyakit menular, dia nggak mengenal batas wilayah, batas waktu. Mungkin saja ada yang
positif pada saat masa karantina kita masih 3 atau 5 hari. Atau bisa saja memang dia punya karakteristik ternyata baru positif setelah melewati masa karantina. Makanya sebenarnya pemerintah juga mengebut dengan target capaian vaksinasi dosis kedua hingga 60% pada Desember 2021. Namun per 10 Januari 2022, vaksinasi dosis kedua baru 56%. Kebijakan di hulu harus didukung oleh kedisiplinan masyarakat di hilir. Pengaktifan community empowerment atau pemberdayaan komunitas diharapkan bisa membantu jika terjadi lonjakan Omikron. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra menilai penerapan 3M perlu kembali digalakan. Dan juga pemberdayaan masyarakat berbasis kesehatan harus kembali diaktifkan untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID. Cegah dari sekarang dengan cara perkuat kembali kampanye-kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, protokol kesehatan melalui community awareness ya. Jadi community inisiatif yang berbasis pada keluarga, kemudian juga RT RW, di sana harus mulai kembali seperti halnya di bulan Juni-Juli lalu. Dan di sisi lain juga pemerintah harus juga mempersiapkan fasilitas kesehatan bila suatu waktu badai membludak. Karena pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengimbau kepada Pemprov untuk mempersiapkan skenario terburuk gelombang ketiga COVID. Tentunya sudah ada beberapa skenario-skenario, artinya bagaimana kemudian kalau terjadi peningkatan kasus, yang tadinya kita tahu rumah sakit itu hanya merawat kasus-kasus sedang dan berat, nah mungkin nanti harus menjadi tempat isolasi juga. Yang kedua harus memperbanyak ya tempat-tempat isolasi kalau kemudian gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Tapi yang jadi penting juga adalah dalam merespon pada saat kita itu dalam terjadi peningkatan kasus, kapan harus kemudian betul-betul menghentikan, artinya kebijakan rem dan gas tadi itu betul-betul harus menjadi salah satu pilihan kita ya untuk Akan tetapi, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah pusat terkesan melempar handuk ke pemerintah daerah. Pemerintah harus memperbaiki komunikasi, kolaborasi, hingga kebijakan publik yang melindungi masyarakat. Yang ketiga, saya melihat sekarang ini pemerintah lebih melempar handuk kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan. Jadi kelihatannya kebijakan yang dibuat itu lebih mengarahkan bagaimana pemerintah daerah untuk berperan proaktif ya menangani COVID, walaupun sesungguhnya sesuai dengan aturan atau regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan maupun Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, itu semua kewenangan ada di tangan pemerintah pusat. Tetapi kalau misalnya lemah dalam hal koordinasi, lemah dalam kolaborasi, bahkan political will-nya juga nggak ada, maka yang terjadi adalah COVID akan membludak atau adu cepat dengan penyebaran Omikron di Indonesia, pemerintah harus menguatkan pemberdayaan komunitas di hilir. Penyuluhan di tingkat RT RW berperan penting menjadi penyangga agar fasilitas kesehatan tidak kewalahan. Omikron yang tak dinanti akhirnya menghampiri, namun pemerintah terlambat deteksi dini. Para ahli saling beri solusi. Pemerintah diingatkan agar tragedi tak terulang lagi. Gas rem kebijakan silih berganti. Cuci tangan, lemahkan koordinasi. Saatnya masyarakat berempati. Aktifkan lagi disiplin dan ruang isolasi. Perlahan namun pasti, pandemi bisa teratasi. Klinis Oktania, Kompas TV, Jakarta.